Oke, kita lanjutkan untuk tutorial penggunaan aplikasi RAPBS. Ini ya, sebelumnya kita sudah mengenal untuk fitur-fitur dari RAPBS ini sekilas, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa data atau tutorial ini itu antara satu video dengan video berikutnya itu akan tersambung ya. Nah, yang perlu pertama kali kita kerjakan yaitu membuat atau menyelesaikan dulu hal-hal yang terkait dengan master data ya. Nah, di sini di master data itu ada beberapa pengaturan yang wajib diisi. Pertama itu profil dari yayasan, kalau misalkan akun yang loginnya itu yayasan ya. Kemudian data sekolah, silakan dimasukkan sekolahnya. Kemudian pengaturan jenjang, tahun anggaran, kategori pendapatan, kategori belanja, dan program kerja kalau ada ya. Ini program kerja ini opsional, kalaupun tidak dimasukkan boleh. Kemudian profil yayasan ya, misalkan yayasan Alfda misalkan ya, kode yayasannya YIA, alamat silakan disesuaikan ya, Bogor misalkan. Oke, ada logonya. Nah, profil yayasan sudah kita buat. Berikutnya adalah data sekolah. Nah, di sini untuk data sekolah silakan ditambahkan saja, misalkan SMA Hikmah ya. Jenjangnya misalkan SMP dan lain sebagainya ya. Aku tutup jenjangnya SMA. Nah, ini sudah kita buat. Yang berikutnya adalah pengaturan jenjang. Di sini sebetulnya sudah ada ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditambahkan lagi boleh, misalkan MTS atau MA ya, tinggal ditambahkan. Kemudian ini tahun anggaran itu isinya kayak gini, tahun berapa gitu ya. Ini mulainya, kalau untuk atau bulan ya, bulannya itu kita menyusunnya itu dari awal bulan pertama itu dihitungnya adalah bulan Juli ya, bulan Juli. Nah, nanti sampai di tahun depan itu bulan Juninya gitu. Kemudian ini juga kalau ada saldo awal dimasukkan. Nah, ini sudah. Kemudian ini kita baru mengisi data-data masternya ya. Ini belum ada isinya, jadi kerangkanya lah gitu, kategorinya. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Misalkan untuk pemasukan atau pendapatan ini ada bangunan, ada surplus,
ada kegiatan ya, kemudian seragam, buku dan SPP. Nah, di sini contohnya yang SPP ya. SPP itu nanti bisa disambungkan ke data siswa. Jadi misalkan ada siswa di sini, kan ada data siswa ya. Misalnya ada siswa yang membayar gitu, membayar SPP. Nah, nanti di realisasinya dia akan tersambung ke sini nih. Di SPP yang ini tuh realisasinya sudah berapa gitu. Seperti itu. Kemudian bangunan juga sama, ini bisa kita sambungkan sebetulnya ke siswa ya. Tinggal dipilih ini. Nanti biasanya kan kalau bangunan itu tidak seperti SPP yang dibayar setiap bulan ya. Nah, jadi pilihnya itu kalau bangunan sekali per tahun. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga sama ya. Kemudian untuk yang berikutnya itu kategori belanja. Kategori belanja di sini ada kafalah atau gaji ya, kemudian tagihan bulanan dan lain sebagainya. Di sini udah ada template-nya. Jadi kalau misalkan mau dipakai silakan. Kalau misalkan ada yang kurang tinggal ditambahkan. Seperti itu. Di sini ada tombol plus nih, artinya ini mau nambahin sub yang di sini. Kalau mau misalkan sub yang makan ini ada subnya lagi, tinggal ditambah di sini. Misalkan makan normal. Nah, dia nanti akan ada lagi nih subnya, makan spesial Jumat. Nah, ini kalau mau dibedakan. Cuman kalaupun mau satu, nah bisa seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah program kerja. Nah, program kerja ini menyambungkan ya, tapi sifatnya itu opsional. Misalkan ada pengeluaran yang di kategori ini, dia tuh program kerjanya masuk ke yang mana gitu nanti ketika di penyusunan RAPJS. Oke, untuk data master itu. Kemudian untuk berikutnya adalah kita loncat ke pengguna. Nah, nanti tadi kan kita sudah buat akun ya untuk membuat sekolah SMA Al-Hikmah ya. Nah, tapi ini belum ada usernya. Nah, ini belum ada usernya, jadi kita perlu membuatkan user terlebih dahulu. Misalkan admin SM Al-Hikmah. Nah, tapi diusahakan untuk emailnya itu email beneran ya, email masing-masing saja nanti. Nah, role-nya ini ada admin, kita bisa pilih admin sekolah ya, admin sekolah. Nanti juga ada viewer sama editor ya, ini bisa melihat semua sekolah tapi tidak bisa mengedit ya, atau menghapus atau input, jadi hanya melihat saja. Kemudian kita pilih sekolahnya, ini tambahkan. Oke, sudah ditambahkan. Nah, sampai sini untuk pengaturan dasar itu sudah selesai. Nanti contohnya kita mana ya, ini ya. Kita coba logout dulu. Ini sudah. Nah, ini sudah masuk dengan data
data RAPBS yang masih kosong ya. Pendapatannya, oh iya, untuk data untuk kategori pendapatan dan belanja itu mengambil dari global ya. Kalau misalkan satu yayasan dia menambah kategori baru, maka akan terlihat di satu sekolah ya, sekolah lain misalkan menambahkan kategori baru, maka akan terlihat di kategori sekolah lain. Tapi untuk RAPBS-nya ini, untuk data RAPBS-nya terpisah seperti itu. Nah, ini untuk tahun anggarannya kita buat ya. Misalkan 2025, 2026 mulainya itu 2025 atau 2026 ya. 2026, 2027 mulainya ini bulan Juli tanggal 1, kemudian selesainya bulan Juni di tanggal 30. Saldonya 0, kita aktifkan. Oke. RAPBS yang pertama ini untuk data masternya sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya terkait dengan penyusunan RAPBS-nya ya.